Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listin Fitriana, program studi Teknik Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini saya akan menyampaikan PDD UKT PT Pengajaran untuk kebutuhan sertifikasi dosen. Pada mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan atau biasa kita sebut AMDAL dengan 3 SKS pada semester 7. Untuk capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah AMDAL ini, yang pertama, capaian pembelajaran lulusan mampu mengkaji implikasi, pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan keahlian, yang mana di sini meliputi kaidah tata cara dan etika untuk menghasilkan solusi dan gagasan di bidang lingkungan. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang lingkungan berdasarkan hasil analisis informasi dan juga data. Untuk selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah, yang mana di sini mahasiswa dapat menyusun dokumen AMDAL. Yang kedua, mampu menganalisis rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap studi kasus dari rencana kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, menganalisis studi kasus yang layak mengurus dokumen AMDAL dengan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan kajian di mata kuliah ini meliputi yang pertama dokumen lingkungan hidup, yang kedua penapisan dalam AMDAL, yang ketiga metode analisis dampak, yang keempat identifikasi dan interpretasi dampak, yang kelima rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Jadi di sini untuk video selanjutnya saya di kelas pada pertemuan ke-13 yang mana terkait dengan evaluasi dampak. Hal-hal yang dipelajari pada pertemuan ke-13 ini meliputi pengukuran dan interpretasi dampak dan juga metode-metode evaluasi dampak yang akan kita pakai pada analisis dokumen AMDAL. Terima kasih. Berikut video pada pertemuan 13 di pengajaran mata kuliah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita perkuliahan AMDAL di pertemuan ke-11 ini nantinya kita membahas tentang evaluasi dampak. Jadi nanti setelah kita materi, yang kita bahas juga terkait progres dari masing-masing kelompok penyusunan dokumen AMDAL. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Ada yang sakit? Ibu, batuk-batuk. Batuk-batuk. Oke. Jaga kesehatannya ya. Jadi di sini karena musimnya banyak yang sakit, kita harus jaga kondisi karena sebentar lagi tinggal beberapa minggu kita akan melaksanakan UAS. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas terkait dengan evaluasi dampak. Sebenarnya terkait dengan evaluasi dampak ini sudah kita singgung untuk pertemuan sebelumnya terkait dengan evaluasi dampak yang ada di dokumen, contoh dokumen AMDAL yang Rumah Sakit Mata yang sudah saya share kemarin. Jadi bagaimana nantinya terkait penyusunan dari evaluasi dampak yang ada di dokumen AMDAL. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika kita berbicara terkait dengan evaluasi, yang mana di situ nanti
nantinya kita lihat apakah di situ terkait evaluasinya itu terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup. Nah, nantinya ada kaitannya dengan daya dukung. Jadi daya dukung sumber daya alamnya itu bagaimana? Ketika kita akan belajar AMDAL, itu pastinya akan ada kegiatan yang akan beroperasi, yang nantinya salah satunya itu terjadi masalah lingkungan. Nah, kita sebagai orang teknik lingkungan harus paham bagaimana kita dalam menyikapi proses dari penurunan dari degradasi lingkungan. Dokumen AMDAL terdiri dari apa saja? Yang pertama, KA, kerangka acuan. Ya, kerangka acuan ini berarti kaitannya dengan proposal. Jadi yang di awal kemarin kita bahas, kalau kerangka acuan berarti di sini apa saja kegiatan yang akan kita laksanakan. Misalnya Mas Maulana mengerjakan dokumen lingkungan, itu kita harus tahu rencana kegiatan nantinya itu seperti apa. Kita deskripsikan yang seperti tugas ke-1, ke-2, yang nantinya kita juga analisa bagaimana nanti metode yang akan kita laksanakan ketika penyusunan AMDAL. Ini kerangka acuan. Yang kedua, ada dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL ini berarti di sini inti dari dokumen. Inti dari kegiatan AMDAL itu yang di AMDAL ini. Nah, biasanya kalau kita nanti sidang ya, kalau kita benar-benar sidang yang ada di dinas maupun di kementerian, itu bagian yang nanti akan kita sidang, yang akan kita disidang lah sama bagian pemerintahan maupun bagian yang punya usaha, itu ya ini kerangka acuan atau KA dan juga pada dokumen AMDAL. Nah, sedangkan yang ketiga ada RKL. Sebenarnya ini dokumennya terpisah, RKL, RPL. Artinya di sini kalau RKL ini berarti kita harus merencanakan pengelolaan lingkungannya seperti apa. Itu berbentuk dokumen. Yang keempat, setelah mengacu ke rencana pengelolaan ini, nantinya kita harus membuat dokumen juga yang namanya rencana pemantauan lingkungan. Seperti apa pemantauannya? Nah, ini biasanya bagian dari satu. Artinya dua dokumen, tetapi satu dari bagian. Nah, ini biasanya nantinya ya, ini itu berisi metrik. Metrik kita apa kemarin? Jadi tabelnya ini nanti sudah rigid, yang sudah di-share kemarin, contoh dokumen AMDAL itu ada nantinya RKL, RPL, itu bentuk tabel semua. Artinya setiap kolom itu kita ngisinya bukan sembarangan, tetapi berdasarkan dari studi yang akan kita lakukan. Proses-prosesnya bagaimana, dampak-dampaknya bagaimana, evaluasinya bagaimana, sampai nanti pengelolaan lingkungannya itu bagaimana. Jadi poin nanti yang bagian RKL, RPL ini, poinnya ini berdasarkan nanti acuan untuk komplainan lingkungan. Misalnya, siapa Mas namanya? Ya, Mas, sampean misalnya nanti sudah lulus, sudah keluar kan ya, sudah tidak jadi mahasiswa, masih mewakili LSM. Ternyata di sekitarnya rumah atau di desa itu terjadi perubahan warna di dekat sungai rumah. Nah, itu bisa kita komplain. Ini nanti berasal dari mana sebenarnya untuk air yang merah ini, seperti itu. Jadi di sini kita telusuri. Nah,
orang dinas ketika kita dapat report, dapat laporan untuk kendala lingkungan, itu biasanya ini patokannya ini yang di metrik. Karena kedua ini perjanjian yang sudah dibahas di dokumen AMDAL. Jadi bagian ini dan ini itu satu sidang. Kalau ini satu sidang, jadi total itu ada 2 sidang. Nah, nanti ketika kita di akhir kuliah, di akhir semester ini cukup sidangnya 1 kali saja, membahas dari ini. Biasanya yang terpenting yang AMDAL-nya, gitu ya. Kita juga ada analisa dari setiap dokumen itu untuk kegiatan proyek. Secara garis besar dari evaluasi dampak ini nantinya ada evaluasi secara holistik. Artinya kalau evaluasi secara holistik itu hal-hal yang dominan, yang perlu, yang penting kita evaluasi itu dampak yang mana. Sama halnya seperti kemarin kita bahas ada dampak-dampak penting. Nah, di sini mengevaluasi secara holistiknya itu seperti apa? Jadi di sini ciri-cirinya yang perlu kita bahas terkait dengan evaluasi secara holistik ini, dampaknya yang besar. Misal dampak yang besar itu kaitannya dengan apa? Bukan hanya lingkungan saja, tetapi dengan faktor-faktor yang lain, misalnya faktor sosial maupun ekonomi. Nah, kita harus berpedoman 3 itu. Jadi misalnya di pabrik itu ternyata nanti kecenderungannya semakin banyak kejahatan. Nah, ini bagaimana nantinya yang akan kita laksanakan? Pengelola perusahaan itu bagaimana caranya biar bisa mengurangi dari kejahatan itu? Salah satunya apa? Meningkatkan tenaga kerja sekitar. Biasanya contoh seperti ini. Biasanya kalau Mbak Yana misalnya, Mbak Yana berada di desa mana Mbak Rian? Misal di desa Rian ada pabrik. Nah, Mbak Yana itu secara tidak langsung mempunyai kesempatan untuk kerja di pabrik itu. Kenapa? Karena 50% karyawan yang akan dipilih itu biasanya kesepakatan di desa maupun di sidang itu 50% itu harus warga sekitar. Biar apa? Tidak terjadi kecemburuan sosial. Masa pabriknya itu di desanya, di desa Krian, ternyata di desanya Mbak Riana ini banyak pengangguran. Nah, kayak gitu. Itu biasanya kepala desa maupun kepala desa itu punya jatah. Oh, bagian produksi nanti dapat, desanya itu dapat jatah berapa orang yang nantinya bisa masuk di situ tanpa membayar. Jadi itu sudah semacam hasil dari sidang maupun dari FGD, pertemuan perjanjian kedua belah pihak itu. Atau mungkin di sini mungkin di daerahnya Mbak Riana tidak ada tempat ibadah, musola atau masjid, itu bisa request di perusahaannya, gitu ya. Nah, jadi di sini kalau evaluasi dampak kaitannya dengan rencana pengelolaan lingkungan atau RKL apa saja yang nantinya dikelola. Jadi dampak-dampak ini nanti kita pilih mana yang merupakan dampak positif, mana yang merupakan dampak negatif. Ada yang bisa memberikan dampak positif dan dampak negatif? Apa kira-kira? Ada yang bisa? Dampak positif. Kalau dampak positif itu berarti kita itu punya usaha, itu ada 2 lahan. Misalnya lahan itu sewa, satunya lahan itu milik perusahaan sendiri. Nah, kalau dia lahan
sorry itu sewa, itu punyanya pemerintahan. Nah itu di dokumen amdalnya harus ada pasca operasi. Nggak tahu di sampean nanti ada nggak, terserah. Kalau saya nggak harus sampai pasca operasi. Artinya kalau pasca operasi itu mempelajari dari dokumen dampak-dampaknya, kegiatannya itu sampai ini apa namanya, pengembalian bangunan seperti semula. Entah itu bisa saja gedung itu tidak dihancurkan, tetapi dikembalikan. Nah, jadi kan kayak gini. Kalau di tahapan waktunya ya, di tahapan waktu itu kan yang pertama ada prakonstruksi ya, yang sudah kita bahas. Siapa Ayu itu kelompok apa itu kemarin? Umi. Prakonstruksi, yang kedua konstruksi, yang ketiga operasional, operasi ya, tahap operasi atau operasional. Yang keempat pasca operasi. Nah, yang ada di grup itu maksudnya ini. Nanti dokumen dari Mas Mbak yang sudah dikerjakan tiap kelompok tidak harus seperti ini. Tapi kalau dia sewa itu wajib. Kenapa? Di sini punya kewajiban mengembalikan sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Berarti pihak mana? Pihak yang punya lahan dengan pihak yang penyewa. Nah, ini salah satunya mengembalikan misalnya gudang, cuma menyisakan gedung utama. Berarti gimana prosesnya? Berarti kan di sini ada perekrutan tukang nggak? Ya kan? Untuk mengembalikan bangunannya itu. Terus nanti mengembalikan bahan, demobilisasi bahan, demobilisasi alat. Ini juga perlu dana dan waktu. Nah, nantinya yang lahannya milik sendiri, milik perusahaan, berarti bisa tidak tanpa ini. Paham ya di sini ya? Jadi yang dimaksud Mbak Ayu. Nah, Mbak Rahayu itu di bagian pasca operasi. Terserah mau membahas sampai pasca operasi juga bagus. Ini contoh dari turun-turun itu ketika kemarin COVID aja ya, 2 tahunan lah. Tetapi kita sudah mulai mengacunya itu ekonominya sudah peningkatan ke ekonomi kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini ini background apa kalau ada yang tahu? Tambang emas yang liar, yang ilegal. Jadi bekasnya dari perusahaan. Dan kan kalau perusahaan yang besar itu selain yang punyanya negara itu kan kebanyakan kalau di luar Jawa ya, di luar Jawa apalagi yang di Maluku kayak gitu-gitu loh. Di Maluku itu sering kebanyakan yang punya itu orang luar. Jadi perusahaan asing. Nah, orang-orang lokal itu apa ya? Bisa-bisanya yang ngeres itu. Jadi ngambil dari bawah, sisanya masih ada. Nah, ini sumber kegiatan yang dominan di sini. Sumber kegiatan yang dominan, penyebab terjadinya dampak, kapasitas dan dimensi kegiatan, spesifikasi dampak yang ditimbulkan, akumulasi dampak kegiatan. Nah, contohnya ini. Misalnya
ini terjadi ketika akan melaksanakan kegiatan, dampaknya seperti apa? Misalnya ini kaitannya dengan kegiatan pada produksi pengurangan ukuran yang dilibatkan, ya, oh ini Mbak, Mas, ya, kelihatan mau saya, ya, bahan baku. Nah, penyebab yang timbul salah satunya apa? Kebisingan. Gas ya, nggak kelihatan ya? Kelihatan. Gas ini berarti bau, ya kan? Nah, apa saja yang nantinya yang dibutuhkan pada proses pengurangan ukuran tenaga kerja maupun energi. Jadi di sini nanti dari kegiatan ini outputnya apa? Hasil jadi bisa berupa apa? Tergantung dari masing-masing kegiatan. Nah, kenapa kemarin saya sarankan harus punya siapa, adiknya atau keluarga atau sepupunya itu harus, karena harus punya cita rasa yang kayak rahasianya gitu loh ya. Itu katanya. Kalau saya sih menurut saya, kalau orang merokok baunya sama aja ya. Nah, ini contohnya pemisahan dari padat dengan padat misalnya dari kegiatan. Berarti kalau kegiatan ini misalnya mix, mencampur atau memisahkan antara bahan A dan B, efeknya apa? Dampak ditimbulkan terjadi debu, berarti kan pencemaran udara, bising. Nah, dari dampak debu dan bising ini nanti kita sebagai penyusun AMDAL itu harus memberikan solusi kalau terjadi debu. Kalau debu berarti kan salah satunya kita harus memakai masker. Maskernya seperti apa? Itu kan menyesuaikan dari aktivitas kegiatan K3, ya, K3 di perusahaan. Terus kalau bising, orang kalau mendengar mesin yang bising, meskipun tidak ini ya, tidak tinggi bisingnya, tetapi kalau terus menerus akhirnya apa? Iya, ya belajar ya nggak denger kan? Artinya di situ adanya kelemahan pada pendengaran kita. Nah, itu kenapa pentingnya di perusahaan itu harus punya program K3. Identifikasi rona lingkungannya seperti apa? Ada lingkungan biotik, abiotik, nanti identifikasi seperti kita survei ekologi, nanti identifikasi di sana ada apa saja, ada tanaman apa saja, ada hewan apa saja. Sementara itu ya, jadi setelah ini kita membahas terkait dengan progres setiap kelompok. Saya lihat nanti kita diskusi per kelompok. Jadi nanti setelah pertemuan ini kita bisa mengerjakan progres selanjutnya di dokumen AMDAL. Ada pertanyaan di sini terkait materi dari saya? Tidak ada. Kita lanjutkan di diskusi ya. Jadi satu persatu anak-anak nanti maju tiap kelompok. Oke. Jadi untuk hasil diskusi per kelompok tadi, setiap kelompok ada revisinya ya. Minta tolong dikerjakan. Kita ada waktu 2 minggu untuk progres dari dokumen masing-masing. Untuk kuliah hari ini saya akhiri. Setelah ada beberapa pertanyaan tadi ya, saya akhiri. Untuk nanti pertemuan selanjutnya kita bahas progresnya lagi ya, dengan materi yang akan kita bahas dan menyesuaikan dari setiap kelompoknya gitu. Itu dulu sebelum mulai perkuliahan. Mengakhiri perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai.
untuk hari ini berkah ya. Amin. Semoga kita diberikan kelancaran untuk mengerjakan tugas melaksanakan kuliah sampai akhir semester ini. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.